Kepada Ibu Guru, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Diva Gracia Panjaitan. Saya dari kelas 11 MIPA 8, nomor absen 13. Izin ingin memaparkan hasil pemaparan yang saya ketahui tentang peristiwa terjadinya sejarah masuknya agama ke Toba, yaitu sejarah masuknya ke Toba yang menceritakan Injil masuknya ke Toba sebelum adanya agama-agama yang masuk ke Toba. Konteks perkembangannya terjadi dari tahun 1820 hingga berdirinya Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau yang disebut saat ini adalah HKBP. HKBP pada umumnya dihuni oleh masyarakat Toba atau Batak Toba. Suku Batak Toba adalah salah satu suku di Indonesia yang sangat mempertahankan kebudayaannya, dan mereka saling memegang teguh antar kepercayaan mereka, tradisi, dan adat istiadat. Pada masa lampau, orang Batak sangat tidak suka dengan orang luar atau berkulit putih atau si botar mata, karena mereka masih menganggap bahwa orang luar tersebut adalah masih penjajah. Selain itu, masih ada mindset dalam mereka bahwa orang luar yang masuk ke dalam daerah Toba tersebut adalah sebagai penjajah dan musuh. Maka barangkali di situ sering terjadi perang antar suku. Sebelum Injil masuk ke Toba, agama yang dianut oleh suku Toba adalah agama Parmalim. Kehidupan agamanya sangat bercampur dan tidak tertentu, antara menganut kepercayaan, animisme, dinamisme, dan magi. Ada banyak sekali nama dewa yang mereka kenali atau begu, setan yang mereka sembah, seperti Begu Dejau yang tidak mengenal orang, Begu Antuk yang memukul kepala manusia sebelum ia meninggal, Begu Siherut yang membuat manusia kulitnya kering sampai dia meninggal, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan hantu atau begu yang ada di sana. Suku Batak Toba hidup dari berladang, bercocok tanam, dan beternak. Mereka selalu menjual hasil cocok tanam mereka dan hasil ternak mereka ke pasar, atau yang disebut di daerah tersebut adalah onan, dan pada hari tertentu yang dilakukan 1 minggu sekali. Dan pasar tersebut atau onan tersebut menjadi tempat mereka berinteraksi untuk membeli bahan baku yang akan mereka makan, seperti tembakau, beras, garam, dan lain sebagainya. Keadaan dinamis ini seringkali terusik menjadi permusuhan antara kampung yang satu dan kampung yang lain. Tidak jarang juga permusuhan tersebut mengakibatkan akibat yang fatal seperti pembunuhan dan adanya pembalasan turun-temurun. Jika di kampung terjadi wabah atau penyakit seperti pes dan kolera, mereka akan meminta pertolongan kepada raja mereka, yaitu Raja Sisingamangaraja yang berada di Bakkara, Toba Samosir. Lalu Raja Sisingamangaraja akan datang ke tempat tersebut untuk menolak bala dan kehancuran yang akan terjadi di dalam daerah tersebut. Dan Raja Sisingamangaraja juga menganut agama Parmalim pada saat itu dan mempercayai adanya Begu sebagai Tuhan mereka dan menyembah patung, batu, dan hal-hal yang berhala lain sebagainya. Pada tahun 1820, 3 utusan pembakaran Injil, baptis Inggris yaitu Nathan Ward, Evans, dan Richard Button, dikirim ke Bengkulu mengirimkan Raffles. Kemudian Raffles menyarankan mereka untuk berkunjung ke utara, di daerah suku Batak yang masih menganut agama yang masih kafir. Button dan Ward menuruti perkataan Raffles. Mereka pergi ke utara, dan awalnya mereka hanya bekerja di pesisir. Kemudian tahun 1824 masuk lagi ke daerah yang lebih tinggi demam lagi, yakni Silindung, wilayah suku Batak Toba. Saat mereka tiba di Silindung, mereka sangat diterima baik oleh masyarakat sekitar yang ada di sana. Namun perjalanan penginjilan mereka sempat terhenti dan tidak berjalan dengan lancar karena adanya kesalahpahaman antara warga dengan mereka. Mereka salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang membuat kerajaan mereka akan menjadi kecil. Dan karena penginjilan itu, mereka beranggapan bahwa mereka diatur-atur seperti anak kecil, padahal mereka adalah seorang raja. Dan mereka tidak suka akan hal itu, dan penginjilan pun berhenti di tahun itu dan mereka diusir juga pada tahun itu. Akhirnya pada tahun 1834, 2 orang Amerika yaitu Mawson dan Lyman, yang merupakan utusan gereja kongregasionalis,
Amerika yang diutus oleh The American Board of Commissaries for Foreign Mission atau ABCFM di Boson untuk masuk ke Sumatera. Pada tanggal 17 Juli 1834, mereka tiba di Sibolga dan menetapkan beberapa hari di sana. Pada tanggal 23 Juni 1834, mereka berangkat menuju Pegunungan Silindung. Dalam perjalanan, tiba-tiba di pinggir lembah Silindung pada tanggal 28 Juli 1834, mereka dihadang dan ditangkap dan dibunuh di dekat Dobu Pining. Pembunuhnya adalah Raja Panglamei yang merupakan raja yang ada di Pintu Bosi dan yang tinggal di Singkak. Ia membunuh para penginjil tersebut bersama para rakyatnya. Dan penginjil utusan Richard Mission Gell Sanchav pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm Junghun, melakukan perjalanan ke daerah Batak. Dan kemudian menerbitkan karangan tentang suku Batak. Dalam buku tersebut, Junghun menasihatkan pemerintah kolonial untuk membuka jeding Kristen guna membuka pengaruh Islam bagi bagian utara di Pulau Sumatera. Karangan tersebut sampai ke tokoh-tokoh lembaga Alkitab Nederland Bijkloos di Belanda, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa, Hannebrand van der Tuk, untuk meneliti bahasa Batak dan menerjemahkannya ke Alkitab. Van der Tuk adalah seorang orang Barat pertama yang melakukan penelitian ilmiah tentang bahasa Batak, Lampung, Kawi, dan Bali. Ia juga seorang orang Eropa yang pertama kali menetap di suku Toba dan pernah bertemu dengan Sisingamangaraja. Ia selalu merasa senang saat berkomunikasi dan menyambut baik suku Batak Toba yang masuk ke rumahnya. Ia memberi saran kepada lembaga Jending mengutus para penginjil ke Tapanuli, langsung ke daerah pedalamannya. Pada tahun 1857, perkabar Injil G. van Asself, utusan dari jemaat kecil Armelo Belanda, melakukan pelayanan di Tapanuli Selatan. Ia menembus beberapa pemuda yang memberikan pengajaran Kristiani. Pada tanggal 31 Maret 1861, dua orang Batak yang dibaptis pertama kali, yaitu Jacobus Tampubolon dan Simon Siregar. Pada tahun yang sama, tepatnya pada 7 Oktober 1861, diadakannya rapat 4 pendeta di Sipirok yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman, yaitu pendeta Hein dan pendeta Kleimer, serta 2 orang pendeta Belanda lainnya, yaitu pendeta Betz dan pendeta Alsen. Mereka melakukan rapat untuk melakukan penyerahan Injil kepada Rheinische Mission Gesellschaft. Hari tersebut dianggap menjadi hari berdirinya Huria Kristen Batak Protestan pada nomen Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Kemudian Ludwig Nommensen tahun 1834 sampai 1918. Tiba di Padang pada tahun 1862. Ia menetapkan di Barus. Pada saat itu, ia menetap di Barus untuk mengetahui bahasa Batak dan menguasai bahasa Batak dan bahasa pesisir Melayu. Dan dia melakukan penginjilan pertamanya, yaitu di Mula-Mula, Hutadame, kemudian di PA Raja, yang kini menjadi kantor pusat HKBP yang berada di Tarutung. Dalam menyampaikan Injil, Nommensen selalu dibantu oleh Raja Pondas Lumban Tobing atau Raja Batak pertama yang dibaptis, untuk mengantarnya dari Barus ke Silindung dengan catatan tertulis, yaitu bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya, Nommensen tidak diterima baik oleh masyarakat yang ada di Tarutung, karena mereka sangat takut akan terjadinya bala karena menerima orang lain yang masuk ke daerah Tarutung tersebut yang tidak memelihara adat istiadat dan budaya yang ada di sana. Pada saat itu diadakan pesta nenek moyang di Siatas Barita yang biasanya memberikan persembahan atau menyembelih korban. Saat itu sesudah kemasukan roh, si baso atau pengantar orang-orang halus
menyuruh orang banyak dan mempengaruhi orang banyak untuk membunuh Nommensen. Membunuh Nommensen dengan alasan menjadikan dia sebagai korban atau pelean. Dalam keadaan seperti itu, Nommensen hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan kepada mereka, "Roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdaya kalian. Itu bukan roh si atas barita, nenekmu, melainkan itu adalah roh jahat iblis. Masakan nenekmu menuntut dari salah satu dari keturunannya, segera si Baso jatuh ke tanah karena mendengarkan perkataan Nommensen, karena yang masuk ke dalam si Baso tersebut bukan nenek moyang yang menyuruh dia, melainkan iblis-iblis atau setan-setan yang mereka percayai, yang membawa mereka ke dalam hal-hal pengaruh buruk yang akan menjerumuskan mereka ke dalam dosa." Lalu dari situ Nommensen bercerita dan berinjil bahwa kepercayaan itu tidak dinilai dari apa yang kita korbankan dan apa yang kita sembelih untuk menjadi kurban yang akan kita persembahkan. Dan Nommensen di sana bercerita bahwa tidak ada hal-hal yang berhala seperti setan, batu, dan hal-hal lainnya yang bisa disembah selain Tuhan. Dia bercerita bahwa kita harus mempercayai Tuhan. Tetapi dia mengajak suku Toba, tetapi dia selalu mengatakan, "Saya tidak memaksa kalian untuk mengikuti kami, tetapi alangkah baiknya kalian mengikuti kami." Sehingga Nommensen meninggal dunia pada saat penginjilannya di tanah Tarutung dan dimakamkan di salib kasih Tarutung yang terletak di atas Barita. Perkembangan kekristenan yang ada di suku Tanah Toba saat ini, suku Batak yang masuk Kristen menjadi saran pengejekan dan akan terancam terusir dari daerah kampung mereka sendiri karena menganut agama Kristen dan tidak memberikan sumbangan-sumbangan berhala kepada upacara-upacara suku seperti memberi persembahan kepada setan. Keadaan seperti itu membuat semua kumpulan orang yang menjadi Kristen membuat satu kampung, yaitu kampung Hutadame atau kampung damai. Setelah 7 tahun lamanya, Nommensen melakukan penginjilan lagi di daerah tersebut. Orang yang masuk Kristen pertama kali setelah mendengarkan Nommensen dan mengikuti Nommensen berjumlah 1.250 orang. Dan 10 tahun kemudian pada tahun 1881 jumlahnya naik 5 kali lipat hingga jumlah orang Batak yang masuk Kristen adalah sekitar 6.250 orang. Pada tahun 1818 sudah tercatat pada angka 1.805,731 orang Kristen di wilayah RMG Sumatera Utara. Pada tahun 1881, Nommensen diangkat menjadi Ephorus oleh RMG, dan jabatan tersebut dia pegang hingga dia meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1918. Suku Batak memberikan gelar kepada Nommensen dengan sebutan Oputta atau leluhur kita. Gelar ini menjejarkan bahwa Nommensen adalah Sisingamangaraja atau tokoh sakti lainnya. Dan hingga saat ini suku Batak Toba mayoritas menganut agama Kristen atau Huria Kristen Batak Protestan, dan ada juga yang menganut agama Muslim dan menjadi sedikit yang menjadi agama Parmalim atau penyembah berhala. Namun untuk saat ini agama Parmalim masih dapat kita temui di daerah Toba Samosir seperti di Porsea, Balige, dan lain sebagainya. Sekian hasil presentasi saya tentang masuknya agama Kristen ke suku Batak Toba. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta izin dan memohon maaf. Sekian dan terima kasih.